Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, pada kesempatan kali ini Ibu akan membahas soal-soal di buku Senang Matematika kelas 5 SD halaman 64, asik berlatih. Langsung saja soalnya. Kita tulis diketahui seorang atlet lari menempuh jarak 9 km berarti S dalam waktu 1 jam. T, berapa jam waktu yang diperlukan pelari untuk menempuh jarak 27 km? Nah, yang ditanya adalah waktunya jika jaraknya 27 km. Dari jaraknya 9 km dan waktu 1 jam, kita cari dulu kecepatannya. V-nya S bagi T, yaitu 9 km dibagi 1 jam adalah 9 km per jam. Maka di sini T bisa kita jawab dengan rumus jarak bagi kecepatan. Jaraknya 27 km, V-nya adalah 9 km per jam. Jadi jawabnya adalah 3 jam. Seperti itu. Kemudian kita jawab yang nomor 2. Jarak rumah Ari ke sekolah 4 km, berarti S 4 km. Ari ke sekolah naik sepeda dengan kecepatan, berarti V-nya 250 meter per menit. Berapa menit Ari sampai di sekolah? Nah, yang ditanya adalah T-nya. Berarti kita jawab T itu dengan rumus jarak bagi kecepatan. Dan jaraknya kita jadikan meter, yaitu 4000. Nah, sekarang tinggal kita masukkan 4000 meter per 250 meter per menit. Sekarang kita bagi 4000 bagi 250 adalah 16 menit. Nah, kita jawab nomor 3. Setiap liburan sekolah, Siti naik bus mengunjungi rumah di kampung. Jarak kampung Siti 320 km. Berarti S-nya 320 km. Kecepatannya adalah 60 km per jam. Yang ditanya adalah waktu tempuh, berarti T. Bagaimana mencari T? T yaitu jarak dibagi kecepatan. Jaraknya 320 km dibagi dengan 60 km per jam. 320 kita bagi dengan 60. Sama-sama kita bagi 20. 320 kita bagi 20 dapatnya 16. 60 bagi 20 3. 16 per 3 bisa kita jadikan pecahan campuran, yaitu 5/3 jam. Atau 5 jam 20 menit. Selanjutnya kita bahas nomor 4. Diketahui setiap pagi Pak Ali berangkat ke kantor yang berjarak 15 km, berarti S-nya 15 km. Dengan mengendarai sepeda motor. Kecepatan motor Pak Ali, V-nya 50 km per jam. Berapa menit waktu tempuh Pak Ali dari rumah ke kantor? Berarti waktu dalam satuan menit. Berarti T-nya jarak bagi kecepatan. Jaraknya 15 km, kita bagi dengan 50 km per jam. Sama-sama kita bagi 5. 15 bagi 5 3, 50 bagi 5 10. Berarti 3/10 jam. Itu sama aja dengan 3/10 dikali 60 menit. Nah, ini kita selesaikan. 60 bagi 10 adalah 6. 6 kali 3 adalah 18. Satuannya menit. Seperti itu. Dan kita lanjut nomor 5. Bu Anjar naik becak motor ke pasar yang berjarak 3 km. Berarti S-nya 3 km. V-nya adalah 15 km per jam. Pukul berapa Bu Anjar tiba di pasar? Jika dia berangkat pukul 6.00, berarti kita cari T-nya dulu.
T-nya jarak bagi kecepatan. 3 km bagi 15 km per jam. Sama-sama kita bagi 3. 3 bagi 3 adalah 1, 15 bagi 3 adalah 5, berarti 1/5 jam. 1/5 jam sama aja dengan 1/5 dikali 60 menit. Nah, ini sama aja dengan 12 menit. Jika dia berangkat pukul 6, berarti sampainya di pasar. Jadi sampai di pasar pukul 6 lewat 12 menit. Seperti itu. Sekarang kita lanjut nomor 6. Diketahui jaraknya 60 km, T-nya 45 menit. Pertanyaannya, berapakah waktu yang dibutuhkan jika jaraknya 20 km? Berarti kita cari dulu V-nya. 60 km dibagi waktunya yaitu 45 menit. Nah, sama-sama kita bagi 15. 60 bagi 15 adalah 4. 45 bagi 15 adalah 3. Satuannya adalah kilometer per menit. Nah, jadi T-nya bisa kita cari dengan jarak dibagi V yang udah kita peroleh. S-nya yaitu 20 km. Kita bagi dengan V-nya yaitu 4/3 km per menit. Ini sama saja dengan bilangan dibagi dengan pecahan menjadi 20 dikali 3/4. Sama saja dengan 20 kita bagi 4 yaitu 5. 5 kali 3 15. Jadi satuannya menit. Di waktu tempuhnya yaitu 15 menit. Seperti itu. Selanjutnya kita bahas nomor 7. Nomor 7, Benny naik sepeda dari rumahnya ke sekolah dengan kecepatan, berarti V-nya 200 meter per menit. Jarak rumah Benny dari sekolah adalah 4 km, berarti S 4 km. Benny berangkat dari rumah pukul 6.15. Pukul berapa ke Benny sampai di sekolah? Berarti kita cari T-nya. T-nya jarak dibagi kecepatan atau S bagi V. S-nya kita jadikan meter, berarti 4.000 meter. Berarti kita ganti di sini 4.000 meter. Kita bagi dengan kecepatannya 200 meter per menit. Mana yang bisa kita bagi? Sama-sama kita bagi 100, boleh. Di sini tinggal 40, di sini tinggal 2. Tinggal 40 bagi 2 yaitu 20 menit. Jadi Benny sampai di sekolah itu jam 6.15 ditambah 20 menit yaitu 6.35. Seperti itu. Sekarang kita lanjut nomor 8. Bu Fida pergi ke kantor naik mobil. Jarak rumahnya ke kantor 10 km, berarti S-nya 10 km. Kecepatan mobil Bu Fida adalah V 30 km per jam. Bu Fida sampai di kantor 6.45. Pukul berapa Bu Fida berangkat dari rumah? Berarti kita cari T-nya. T-nya jarak bagi kecepatan 10 km kita bagi dengan 30 km per jam, yaitu 1/3 jam. 1/3 jam sama dengan 1/3 dikali 60 menit yaitu 20 menit. Jadi Bu Fida itu berangkat dari rumahnya itu kita kurangkan 6.45 dengan 20 menit yaitu 6.25. Seperti itu. Jadi Bu Fida berangkat dari rumahnya jam 6:25. Selanjutnya nomor 9. Nomor 9, ayah naik sepeda motor ke rumah nenek yang jaraknya 9 km. Berarti jaraknya 9 km. Kecepatan sepeda motor ayah V-nya 45 km per jam. Jika ayah berangkat dari rumah pukul 7.35, pukul berapa ayah sampai di rumah nenek?
kita cari T-nya. T-nya yaitu S bagi V. S-nya 9 km dibagi 45 km per jam. Sama-sama kita bagi 9. 9 bagi 9 1. 45 bagi 9 5. Berarti 1/5 jam. 1/5 jam sama dengan 1/5 dikali 60 menit. 60 bagi 5 yaitu 12. 12 kali 1 yaitu 12. Jadi satuannya 12 menit. Jadi ayah sampai di rumah nenek kita jumlahkan jam keberangkatan ditambah dengan waktunya. Berarti jam 7.47 seperti itu. Nomor 10. Pak Agung mengendarai mobil dari Surabaya ke Ponorogo yang berjarak S-nya 200 km. Kecepatannya 50 km per jam. Ia berangkat pukul 10.20 dan selama perjalanan sempat 1 kali beristirahat untuk sholat zuhur. Pukul berapa Pak Agung tiba di Ponorogo? Berarti kita cari waktunya. 200 km bagi 50 km per jam. Sama-sama kita bagi, langsung kita bagi 50. Berarti 4 jam. Jadi Pak Agung tiba di Ponorogo, kita jumlahkan jam 10.20 kita tambah dengan 4 yaitu 14.20. Kemudian karena dia berhenti 20 menit berarti 14.20 kita tambah 20 menit. Berarti Pak Agung sampai 14.40 seperti itu. Demikian adik-adik, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.